Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang berbakti di pagi hari ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia, kita yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Yesus adalah penggenapan dari janji keselamatan. Artinya melalui diri Yesus Kristus itulah semua rencana dan janji keselamatan manusia yang telah direncanakan oleh Allah Tritunggal dan dibuatkan melalui para nabi-nabinya dalam seluruh kitab suci Perjanjian Lama itu digenapi. Dan pagi ini kita akan membahas satu tema lagi, yaitu Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, subjek utama dalam Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus. Dan objek utamanya adalah keselamatan manusia. Semua manusia membutuhkan penebusan. Karena apa, saudara-saudara? Karena Alkitab mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa tidak bisa dapat ditebus dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa ditebus dengan amal ibadah kita. Galatia pasal 2 ayat 16 dan 21 berkata, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Nah, saudara-saudara, dengan jelas kitab suci mengatakan bahwa dosa manusia tidak mungkin bisa ditebus oleh perbuatan baiknya manusia. Tidak mungkin kita bisa menebus dosa kita, karena dosa kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Kudus. Dia adalah Tuhan yang Maha Adil. Nah, saudara-saudara, ada satu cerita di mana seorang ditangkap polisi karena dia melanggar peraturan lalu lintas. Lalu dalam 1 minggu itu setelahnya harus dia menghadap ke pengadilan. Dalam waktu sampai 1 minggu itu, saudara-saudara, ia lalu banyak berbuat baik untuk menebus dosanya. Ia menolong tetangganya, ia memberikan uang kepada pengemis. Dan pada waktu persidangan tiba, ia membawa semua orang yang ditolong oleh dia ke persidangan itu sebagai saksi dari dia. Lalu kemudian saat itu Pak Hakim yang mengadilinya bertanya kepadanya, "Benarkah saudara melanggar peraturan lalu lintas?" Lalu ia menjawab, "Benar Pak Hakim. Tetapi saya sudah banyak berbuat baik untuk menebus dosa saya dan kesalahan saya. Dan orang-orang ini sebagai saksinya.
dalam 1 minggu ini saya betul-betul melakukan segala macam perbuatan baik. Dan saya bawa di pengadilan ini saksi-saksi dari perbuatan baik saya. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apa yang kira-kira dilakukan oleh seorang hakim yang adil terhadap orang yang melanggar peraturan lalu lintas ini? Apakah orang ini dibebaskan karena 1 minggu itu dia telah melakukan perbuatan baik, atau tidak? Jawabannya jelas tidak. Jadi saudara-saudara lihat di sini, kalau hakim di dunia tidak mungkin bisa membebaskan seseorang dari pelanggarannya, dari perbuatan salahnya, dari tuntutan penghukuman. Bagaimana dengan Tuhan yang Maha Adil? Maka jelas saudara-saudara bahwa hukum di dunia ini saja, kebaikan tidak bisa menutupi dosa. Kebaikan tidak bisa menebus dan menghapus dosa kita. Karena itulah manusia membutuhkan jalan bagi keselamatannya. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jika kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudara-saudara, maka Tuhan tidak perlu menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Tuhan juga tidak perlu mengutus nabi-nabinya, dan Tuhan tidak akan datang ke dalam bumi jikalau sekiranya manusia bisa menyelamatkan dirinya, manusia bisa menolong dirinya untuk terlepas dari perhukuman Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka keselamatan itu apa? Keselamatan itu adalah tindakan Allah, bukan tindakan manusia. Kenapa bukan tindakan manusia? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saya pernah katakan, gambarannya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ini ibarat seseorang yang sedang terjebak di dalam sebuah lumpur hidup. Orang yang terjatuh di dalam lumpur hidup, mustahil baginya dia bisa menolong dirinya sendiri. Mustahil baginya untuk bisa menyelamatkan dirinya. Kalau seseorang sudah terjebak di dalam lumpur hidup, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang itu harus ada orang lain yang mengulurkan tangan untuk menarik dan menolong dia. Tidak mungkin orang yang terjebak di dalam lumpur hidup bisa berusaha untuk menyelamatkan diri. Dia tidak bisa menggapai untuk dia bisa keluar, karena semakin dia bergerak, justru dia semakin terperosok ke dalam. Semakin dia berusaha untuk menolong dirinya dari lumpur hidup, dia akan semakin jatuh ke dalam. Gambaran itu, saudara-saudara, menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka itu sebabnya dia membutuhkan pertolongan di luar dirinya, yaitu dari Tuhan. Maka keselamatan itu adalah tindakan Allah. Amin. Bukan tindakan manusia. Banyak orang berpikir bahwa saya bisa menolong dan menyelamatkan diri saya dengan cara saya. Tidak mungkin. Yang kedua, saudara-saudara, keselamatan dimulai oleh Allah. Keselamatan itu dimulai oleh Allah. Kenapa keselamatan itu dimulai oleh Allah?
Karena Allah itu adalah Maha Kasih. Di dalam kemahakasiannya, saudara-saudara, Allah tidak ingin manusia seorang pun binasa. Allah tidak ingin manusia mati. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Allah merencanakan keselamatan. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa penggenapan dari rencana keselamatan itu tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan rencana keselamatan itu sendiri adalah rencana yang telah direncanakan Allah sebelum dunia dijadikan. Bahkan jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan keselamatan. Mengapa begitu? Karena Allah adalah Allah yang maha mengetahui. Sebelum dia menciptakan manusia, dia sudah tahu bahwa manusia ini adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Maka itu sebabnya dia telah merancang keselamatan itu, supaya ciptaan yang diciptakan itu kemudian tidak binasa. Maka keselamatan itu, saudara-saudara, dimulai dari hati Allah yang mengasihi manusia. Keselamatan itu dimulai dari hatinya Allah terhadap saudara dan saya. Inilah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi. Dari dalam hatinya sudah dimulai dengan kasih. Kemudian keselamatan itu dilakukan oleh Allah. Tidak bisa dilakukan oleh manusia. Juga tidak bisa dilakukan oleh para nabi. Memang, saudara-saudara, Tuhan telah mengutus para nabi-nabi, tetapi para nabi-nabinya tidak bisa menggenapi keselamatan. Mereka bukan pelaku dari keselamatan. Mereka hanya pemberita tentang keselamatan. Seluruh nabi di dalam Perjanjian Lama adalah memberitahukan, menubuatkan tentang seorang yang menjadi jalan keselamatan. Seluruh nabi menyampaikan kepada manusia yang lain mengenai jalan keselamatan. Tetapi nabi itu sendiri bukan pelaku keselamatan, bukan pembuat keselamatan. Yang melakukan keselamatan itu adalah dilakukan oleh Allah sendiri. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Dan diteruskan oleh Allah. Ini yang dikatakan oleh Filipi. Saya ulangi. Keselamatan adalah tindakan Allah. Keselamatan dimulai oleh Allah, dilakukan oleh Allah, dan diteruskan oleh Allah. Di dalam Perjanjian Lama, berulang kali Allah memberi jalan bagi manusia untuk sebuah kebebasan dan keselamatan mereka dari penghukuman Allah. Dan jalan itu sepenuhnya adalah tindakan Allah dan dimulai oleh Tuhan. Misalkan, saudara-saudara, Bahtera Nuh. Pada zaman Nuh, kalau manusia tidak masuk dalam Bahtera Nuh, maka tidak ada jalan lain baginya untuk diselamatkan. Betul ya? Pada zaman Nabi Nuh, jalan satu-satunya yang ditunjukkan oleh Allah bagaimana manusia bisa bebas dari penghukuman Allah, mereka harus masuk ke dalam bahtera. Dan ternyata yang masuk di dalam bahtera Nuh hanya 8 orang. Nuh dan istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Yang lain apa? Mati. Lalu kemudian, saudara-saudara, darah pada ambang pintu.
Kita lihat ini di dalam kitab Keluaran pasal 12. Pada waktu Tuhan menghukum orang Mesir dengan membunuh anak sulung, Allah memberi jalan melalui mana orang Israel lolos dari hukuman itu. Jalannya apa, saudara? Mereka harus mengoleskan darah anak domba di atas ambang pintu rumah mereka. Sehingga setiap pintu yang teroleskan oleh darah anak domba, maka penghukuman kematian anak sulung akan melewati rumahnya. Jadi di mana ada rumah yang di atasnya ada darah anak domba, maka saudara tidak akan ada kematian anak sulung. Tuhan memberikan jalan. Bagaimana mereka bisa lolos, terselamatkan dari apa? Penghukuman. Yang ketiga, saudara, di dalam kisah perjanjian lama kita melihat Tuhan juga memberikan satu jalan supaya orang Israel yang sedang di padang gurun pada zaman Musa, karena tegar tengkuk dan kemudian karena kedegilan hati dari orang Israel yang senantiasa bersungut-sungut dan melawan kepada Allah, akhirnya mereka dipatuk oleh ular berbisa. Semua orang Israel digigit oleh ular berbisa. Lalu kemudian saudara-saudara, Tuhan memberikan jalan melalui Musa, yaitu melalui ular tembaga. Tuhan memberikan jalan supaya kamu tidak mati. Jalannya hanya satu, engkau harus memandang ular tembaga itu. Sehingga barang siapa yang memandang, melihat ular tembaga, maka dia akan hidup, walaupun dia sudah digigit oleh ular berbisa. Tetapi mereka yang tidak melihat, tidak memandang ular tembaga itu, maka mereka mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti zaman itu, ular tembaga merupakan jalan keselamatan pada saat itu. Demikian juga Kristus merupakan satu-satunya jalan keselamatan pada saat ini. Kalau di dalam perjanjian lama Tuhan memberikan jalan keselamatan supaya manusia lolos dari penghukuman Allah, yaitu masuk ke dalam bahtera, ada darah yang teroleskan di ambang pintu, dan kemudian ada ular tembaga yang dipandang. Maka saat ini saudara-saudara, bagaimana manusia boleh terselamatkan? Jalannya apa? Satu. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan ayat 15. Saya ajak kita untuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, minggu yang lalu saya sudah jelaskan dengan terang benderang bahwa seluruh isi perjanjian lama, seluruh nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama, semuanya itu adalah bayang-bayang dari Kristus. Semua yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka di dalam perjanjian lama itu menunjukkan tipologi daripada Kristus itu sendiri. Makanya Yohanes berkata, seperti zaman itu, bahtera, darah yang dioleskan di atas ambang pintu, dan kemudian ular tembaga yang dipandang oleh orang Israel sebagai jalan keselamatan bagi mereka untuk hidup. Maka demikian juga bagi saudara dan saya yang hidup hari ini.
jalan keselamatan itu adalah melalui Kristus Yesus. Bukan lagi lewat materai, bukan lagi melalui darah anak domba. Karena darah anak domba Allah yang sesungguhnya telah digenapi di dalam diri Kristus. Makanya di dalam surat Ibrani mengatakan bahwa kita tidak lagi memercikkan darah anak domba. Karena Kristus telah mencurahkan darahnya sebagai penebusan bagi dosa kita sekali untuk selamanya. Jadi darah yang dipercikkan oleh orang Israel pada zaman Mesir itu adalah lambang dari darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Ular tembaga yang dinaikkan di atas bukit ketika orang Israel dipakut oleh ular beracun, itu sama atau bayangan tipologi dari Kristus yang mati di atas bukit Golgota. Nah, saudara-saudara, Bill Graham berkata bahwa dosa adalah kuasa kedua paling besar di alam semesta, karena ianya telah menyebabkan Yesus mati di salib. Hanya ada satu kuasa yang lebih besar, kasih Allah. Saudara-saudara, kuasa dosa adalah kuasa yang besar yang memisahkan manusia dari Tuhan. Kuasa dosa adalah kuasa yang membuat manusia terpisah dari Allah. Tetapi kuasa Kristus, kuasa kasih Kristus yang mendekatkan manusia, yang terpisah, yang terputus, yang mati, kemudian dihidupkan kembali. Oleh apa? Oleh keselamatan di dalam Yesus. Karena tadi saya sudah katakan, keselamatan itu adalah tindakan Allah. Keselamatan itu bermula dari Allah, dilakukan oleh Allah, dan diteruskan oleh Allah. Itu artinya, saudara-saudara, ini adalah kuasa dari kasih Allah yang lebih besar dari kuasa dosa. Amin. Kasih kuasa Kristus yang menyebabkan saudara dan saya boleh berkenan di hadapan Allah. Bukan oleh karena baiknya kita, bukan oleh perbuatan kita. Karena tadi saya sudah katakan, tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya dari dosanya oleh karena perbuatan. Tidak mungkin. Hanya oleh karena kasih Allah, oleh kuasa kasih Kristus yang menyebabkan saudara dan saya boleh menikmati keselamatan. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau ia tidak melalui Aku." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Jalan apa? Jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Jadi setiap manusia yang berdosa, yang menyadari dirinya berdosa, yang tahu dirinya berdosa, dia membutuhkan juru selamat. Dia membutuhkan penebusan dari dosa. Nah, jalan penebusan bagi dosanya itu melalui siapa? Yesus Kristus. Dari zaman Adam sampai hari ini, manusia terus mencari jalan. Manusia terus bergumul tentang jalan itu. Manusia terus mencoba mencari jalan. Manusia tidak tahu jalan itu. Tetapi bersyukur saudara-saudara, Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Akulah jalan keselamatan bagimu
manusia yang berdosa. Di sini tidak katakan untuk orang Kristen, tapi kepada semua manusia. Setiap orang yang menyadari dirinya berdosa, setiap orang yang mengetahui bahwa dia adalah orang berdosa, dia membutuhkan juru selamat. Dia membutuhkan penebusan. Dan penebusan tidak mungkin bisa ditebus dengan amal ibadah kita. Tidak mungkin kita bisa tebus dengan apapun. Saudara-saudara, itulah sebabnya Kristus harus mati di atas kayu salib. Karena kuasa dosa yang begitu besar menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib. Karena tuntutan keadilan Allah. Tuntutan keadilan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lalu bagaimana kita boleh mendapatkan jalan keselamatan itu? Yaitu melalui iman pada Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 47. Barang siapa percaya kepadaku, yang memiliki hidup yang benar. Jadi kita boleh mendapatkan jalan keselamatan, menemukan jalan keselamatan, mendapatkan keselamatan melalui iman pada Yesus Kristus. Mengapa pada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi penebusan dosa manusia. Tidak ada yang lain. Saudara-saudara, iman yang menyelamatkan bukan merupakan hasil dari hati manusia itu sendiri, tetapi adalah sebuah kasih karunia rohani yang dikomunikasikan dari Yang Maha Tinggi. Ini dikatakan oleh A.W.P. Jadi kalau saudara dan saya hari ini percaya kepada Kristus yang tersalib di atas kayu salib, kemudian kita memandang dan melihat dia dengan iman, sehingga kita hidup. Sama seperti waktu orang Israel dipanggut oleh ular berbisa. Mereka memandang kepada ular yang tembaga yang dibuat oleh Musa. Lalu mereka yang dipanggut oleh ular, mereka sembuh. Demikian juga saudara-saudara, hari ini kita membutuhkan iman. Iman kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Percaya bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib, dia mati bagi dosa, menggantikan saya dari segala penghukuman dosa saya, dari segala kejahatan saya, supaya aku boleh beroleh hidup yang kekal. Makanya waktu peristiwa Yesus mati di atas kayu salib, saudara-saudara, maka ada dua orang yang disalib, satu yang di sebelah kanan, satu yang di sebelah kiri. Lalu kemudian di sebelah kanan berkata, Yesus, jikalau engkau hari ini ke Firdaus, ingatlah akan aku. Lalu Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Siapa orang yang di sebelah kanan Yesus? Apakah dia orang baik? Apakah dia adalah orang yang sangat dermawan? Apakah dia orang yang begitu beramal luar biasa selama ini? Bukan. Alkitab mengatakan penjahat kelas kakap. Lalu bagaimana dia bisa bersama-sama dengan Yesus hari itu di dalam Firdaus? Apa yang membuat dia bisa masuk surga? Apa yang membuat dia boleh menemukan keselamatan itu? Bukan dirinya, bukan usahanya, bukan karena kelayakan yang ada pada dirinya, tetapi karena imannya kepada Yesus. Ketika penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku jikalau engkau ke Firdaus. Ini artinya bahwa penjahat ini di dalam hatinya yang paling dalam ada iman. Dia percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamatnya. Maksudnya apa? Saya seorang penjahat, sebenarnya tidak layak
Tidak mungkin saya bisa menikmati keselamatan. Tidak mungkin saya bisa menikmati surga dengan apapun. Tetapi saya percaya bahwa melalui kematian, dosaku telah diampuni, dosaku telah ditebus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka itu sebabnya Awiping mengatakan, iman yang dimiliki oleh penjahat itu, iman yang dimiliki oleh saudara dan saya hari ini adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan. Kalau saudara boleh percaya kepada Yesus, adalah jalan satu-satunya bagi keselamatan saudara dan saya. Ini anugerah dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang Maha Tinggi yang telah mengkomunikasikan hal itu di dalam hati saudara, sehingga saudara berespon menjadi percaya. Bukan karena kita, bukan karena batin kita, bukan. Maka kalau saudara dan saya percaya Yesus, itu anugerah. Makanya kalau saya katakan, anugerah yang terbesar dalam hidup saudara itu apa? Kasih karunia Allah yang terbesar dalam hidup saudara dan saya itu apa? Mukjizat yang terbesar dalam hidup saudara dan saya itu apa? Saudara sembuh dari sakit, saudara dipulihkan dari miskin menjadi kaya raya, mungkin itu mukjizat. Tetapi mukjizat yang terbesar dalam hidup manusia, dalam hidup saudara dan saya, adalah ketika saudara boleh percaya kepada Yesus, bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib adalah mati bagi keselamatan saya. Amin. Saudara-saudara, iman itu bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang biasa. Saudara, saya kembali ke cerita orang Israel tadi. Kalau orang Israel kemudian mereka percaya bahwa ular tembaga yang dibuat oleh Musa di atas bukit itu bisa menyembuhkan mereka dan menghidupkan mereka, lalu ada orang Israel percaya, itu tidak mudah kan? Betul tidak? Begini saja, saya pakai analogi begini. Kita misalkan saudara digigit oleh ular, ini bisa, ya toh? Lalu saya di sini, ayo, coba lihat ini, lihat maskerku ini. Siapa yang lihat masker, dia sembuh. Kira-kira saudara yang sedang teriak sakit, aduh sakit, lalu kemudian di atas mimbar saya teriak, lihat maskerku. Kalau engkau lihat maskerku, kamu sembuh. Kira-kira saudara gimana? Hah? Saudara mungkin saudara akan buka sepatu saudara dan lempar saya kan? Ya enggak? Halo? Ya kan? Kenapa? Ini apa-apaan ini Pak? Orang digigit ular kok pakai lihat ular tembaga? Orang digigit ular harus dikasih obat. Ya kan? Gampang tak orang Israel waktu itu Musa berkata kepada mereka, kepada kamu semua yang telah digigit ular, sekarang kamu lihat ular tembaga ini. Siapa yang memandang dan melihatnya dia akan sembuh. Gampang? Tidak gampang. Karena akan berhadapan dengan logika yang ada di dalam diri manusia. Orang yang pakai logika, dia akan berpikir, mana mungkin bisa saya sembuh dari ular berbisa, hanya lihat ular tembaga, aneh-aneh. Maka kemudian dia lari, oh sorry yang besar. Dia akan lari, mungkin dia akan cari, di mana ini daun-daunan, ya kan? Di mana obat yang bisa ini? Dia akan cari tempat lain.
Tetapi ada orang di antara mereka juga yang dengan iman dia percaya apa yang dikatakan Musa. Memang secara rasio, secara logika tidak mungkin ular tembaga itu bisa menyembuhkan saya. Tetapi saya percaya bukan pada ular tembaganya, tetapi saya percaya kepada firman Allah. Saya percaya kepada jalan yang ditetapkan Allah bagi kesembuhan saya. Ini namanya. Kenapa manusia sulit percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena mereka berpikir, masa Yesus jalan keselamatan? Masa Yesus yang mati di atas kayu salib bisa menghapus dosa saya? Enggak. Lebih mending saya harus beli kerbau. Saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Saya sembelih, darahku disucikan. Betul? Karena manusia sering berhadapan dengan logika. Kenapa banyak orang tidak percaya kepada Alkitab? Kenapa banyak orang tidak percaya kepada firman Allah? Karena kadang-kala firman Allah yang diperintahkan kepada kita tidak masuk akal. Ini yang membuat kemudian kita tidak mentaatinya. Padahal apa yang dibutuhkan untuk kita mentaati firman adalah iman. Maka yang dituntut Tuhan bagaimana kita bisa memiliki hidup kekal. Yesus mengatakan hanya dengan percaya. Percaya itu artinya bahwa memiliki pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhanku dan Juru Selamatku secara pribadi. Karena keselamatan kita itu bukan tergantung keluarga. Bukan. Anak pendeta keselamatannya bukan karena bapaknya pendeta. Keselamatan itu bersifat secara personal, bersifat pribadi. Maka itu sebabnya Yesus pun juga berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, barang siapa percaya kepadaku yang memiliki hidup yang kekal. Ini personal. Barang siapa. Kenapa dikatakan barang siapa? Karena ini sifatnya tidak semua orang bisa percaya. Tidak semua orang bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini anugerah. Maka kalau saudara dan saya kemudian menjadi bagian di dalam anugerah, ini adalah pemberian yang terkasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudahkah saudara menemukan memiliki jalan keselamatan itu? Kalau sudah, puji Tuhan, maka hiduplah dalam keselamatan itu. Kerjakanlah keselamatan itu dalam sisa hidup. Dan kalau saudara belum, terimalah dan percayalah kepada Yesus yang adalah jalan keselamatan itu.